A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para murid dan santri dan para pemirsa, alhamdulillah pada malam hari ini guru melanjutkan videonya yang dengan judul merubah kodrat. Video ini volume yang keempat para pemirsa. Dari untuk memahami merubah suatu kodrat memanglah sangat sulit dan sangat super sulit ya para pemirsa. Tapi di kesekian video yang diajarkan guru dari volume 1 ini yang sangat pokok yang harus diketahui sekaligus harus mampu ya para pemirsa nanti diulas lebih tepat. Agar tantangan ini nanti para pemirsa betul-betul tahu dan mengetahui bahwa begitu sulitnya suatu makhluk akan merubah kodratnya dari start awalnya itu ya. Maka bersyukurlah dan betul-betul siapkan untuk mau dan mampu ya. Jadi mau dan mampu untuk berubah lebih baik. Kembali lagi para murid dan santri ya. Untuk merubah kodrat itu coba kalau mau kita berbagi ya. Kalau toh ilmunya tidak tahu ya coba bagaimana manusia itu berubah. Kalau toh ilmunya sudah tahu, alatnya tidak tahu bagaimana. Alatnya sudah mampu didapat. Kalau toh memang faktor iklim dan keadaan dan lingkungan tidak menunjang, tidak bisa. Itulah pentingnya para murid dan santri. Video yang keempat betul-betul dipahami karena ini pasti terjadi bila kita, Anda, siapapun tidak mampu melewati ini artinya percuma karena faktor X-nya di sini nanti. Sebelum diulas oleh guru tentang merubah kodrat para pemirsa. Manusia itu berubah itu tidak hanya spiritual ya, guru menasihatkan kembali, tidak hanya spiritual dan tidak hanya dengan ritual, tidak hanya harus memakai banyak hal, satu contoh tumpeng dupa kemenyan, tidak, semua terangkai ya. Manusia pandai pun belum tentu mampu merubah kodratnya ya. Manusia berspiritual baik ritual itu pun belum tentu mampu merubah dengan tepat dan benar. Artinya kemampuan, perilaku, kecerdasan, kekuatan, ritual, spiritual, pengalaman, manajemen semua dibutuhkan. Lantas untuk mencapai seperti itu bagaimana? Maka guru sering mengatakan super sulit para pemirsa. Untuk mengetahui bahwa super sulit seperti itu, maka guru selalu mencarikan suatu alternatif atau terobosan. Agar khususnya murid dan santri yang dibina atau yang dibimbing betul-betul mampu berubah. Karena seorang guru berkewajiban mengarahkan perubahan lebih baik dan lebih baik. Meskipun keadaan sangat sulit, maka dibutuhkanlah kebersamaan antara yang dibina dan yang membinanya. Itulah sangat penting karena merubah sesuatu adalah yang sangat sulit. Diingatkan kembali para pemirsa, merubah kodrat pahami, berubah lebih baik sampai husnul khotimah artinya sampai meninggal. Menginginkan perubahan sampai di batas setelah mati disebut fid dunya wal akhirah. Artinya ilmu lakukan itu dengan komitmen, lakukan dengan istiqomah. Banyak manusia itu dari susah sedikit ada perubahan. Manusia itu tidak mau melakukan lagi dari apa yang setelah dilakukan kemarin karena merasa sudah nyaman, perbuatan yang kemarin, ilmu yang kemarin ditinggal. Itu turun lagi ya para pemirsa. Grafiknya turun, maka guru menasihatkan kembali. Semoga video ini dari volume yang keempat betul-betul dipahami dan mampu dilaksanakan sesuai dengan apa yang digambarkan dari video 2 dan 3 ada rotasi alam. Sebelum diterangkan para pemirsa pahami ya. Di atas bumi sudah diterangkan semua makhluk. Pahami semua makhluk. Artinya siapapun manusia sehebat apapun
derajat apapun kalian di semesta, itu dinilai sama. Tergantung satu, daya tahan tubuh dan kekuatan mental. Itu yang harus kalian garis bawahi. Tatkala mental sudah kuat, maka dibutuhkanlah manusia itu melakukan sesuatu kepada alam. Disampaikan kembali para pemirsa, ada rotasi ya, manusia dikendalikan semua. Dikendalikan hari, dikendalikan bulan, dikendalikan tahun, dan dikendalikan oleh windu. Artinya bila paham para pemirsa, manusia di dunia ini pada hakikatnya bila ingin selamat dipahamkan. Tidak seperti yang Anda gambarkan dan tidak seperti yang dijanjikan kitab-kitab agama. Karena kitab agama hanya mampu menerangkan manusia ini hanya disuruh untuk berbuat baik. Sebaik apapun perbuatan manusia, bila kalian tidak sinergik dengan alam, manusia itu tidak mengerti rotasi perjalanan alam, manusia itu akan didaur ulang dan kita akan didaur ulang kalau tidak mengerti dengan alam. Maka pentingnya manusia itu memahami rotasi alam disebutlah ilmu. Selama ini bangsa manusia salah memahami, dikira dengan berbaik-baik sesama manusia, dikira akan mampu menyelamatkan sampai di alam akhir sana. Tidak para pemirsa, dipahami ya. Artinya ada sesuatu kewajiban, suatu keharusan bagi kita manusia yang melakukan sesuatu seperti yang diajarkan di video ini. Ini tidak membutuhkan kebaikan, tapi membutuhkan perbuatan. Dipahami? Ini membutuhkan perbuatan. Perbuatan inilah nanti yang menghasilkan kebaikan. Jadi dari perbuatan itulah nanti dipoles dengan kebaikan sedikit. Itu menghasilkan nilai yang sangat hebat, menjadikan selamat. Itulah selamat fid dunya wal akhirah. Manusia memahami agama salah. Alam ditinggal, rotasi alam ditinggal, siklus alam tidak dipahami. Kalian hanya disuruh untuk yakin melakukan kebaikan. Sudah dipastikan manusia makhluk seperti itu, kalian akan didaur ulang oleh alam. Karena alam tidak melihat baik buruknya manusia. Alam itu yang dilihat kalian mampu melakukan dengan sinergik alam atau tidak. Kalau tidak percaya para pemirsa, anggap saja ada 1000 manusia. Dari 1000 manusia mempunyai agama masing-masing. Semuanya melakukan kebaikan. Tapi lihatlah, tempatkan 1000 orang di tanah yang lapang yang luas. Letakkan di tanah yang lapang pada jam siang, jam 12. Sebaik apapun kalian melakukan kebaikan di dunia, faktanya kalian tidak akan pernah mampu melawan panasnya terik matahari. Meskipun kalian seyakin-yakinnya atas nama kebaikan Anda dengan Tuhan, faktanya di tanah lapang pada siang hari semua mengalami panas. Itulah bedanya ilmu dan agama. Itulah bedanya melakukan hal kepada alam dengan suatu agama. Inilah yang tidak diketahui oleh orang-orang sekarang. Kalian hanya mengatakan hanya percaya dan hanya percaya. Manusia hanya yang penting berbuat baik, yang berbuat baik. Lantas bagaimana kalau kita mau melihat, mau menganalisa, jutaan bahkan miliaran manusia sudah banyak yang meninggal. Sedangkan di dunia mendapatkan perintah dan pemahaman disuruh yakin dan hanya melakukan kebaikan. Tapi tidak mengerti rotasi dengan alam, tidak mengerti celah-celahnya alam. Pertanyaan para pemirsa, kira ruh orang-orang seperti itu posisinya kayak apa? Sulitnya bila kalian bangsa manusia tidak memahami hal-hal seperti itu. Maka melalui video ini pentingnya para murid dan santri yang menjalankan terutama ibadah atau ritual yang disebut ibadah taskarun yang diajarkan guru itu. Itu adalah kebutuhan pokok setiap manusia sebenarnya di situ. Namun karena di rumah ini karena masih ada yang
muda atau belum dewasa, itu kewajiban kita yang sudah tahu dan mengerti, kita akan melakukan hal-hal seperti itu. Dan kelak pun para murid dan santri berkewajiban, buatlah tempat-tempat yang baik untuk berkumpul, untuk melakukan hal-hal seperti ini. Barangkali manusia atau orang yang menjalankan ilmu taskarun belum mempunyai tempat. Sehingga buatlah tempat yang baik, disitulah tempat untuk munajat, disitulah tempat untuk bersyukur kepada alam. Sehingga dengan demikian banyaklah manusia itu akan mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Para pemirsa, betul-betul dipahami. Jangan terdogma hanya baik. Sudah diberi ilustrasi. 1000 orang di bawah matahari. Semua melakukan kebaikan. Tapi semua kena panas semua. Itu faktanya. Bahwa manusia di hadapan alam tidak dinilai engkau baik atau engkau buruk. Kalau panas dibutuhkan sesuatu. Itulah bedanya ilmu dan keyakinan. Para murid dan santri diulas, ini hal yang harus dipahami. Bismillahirrahmanirrahim, para pemirsa khususnya murid dan santri dan juga lebih khusus yang sudah melakukan bersyahadat dengan ilmu guru. Ini loh para pemirsa ya, betul-betul dipahami ya ini loh. Ini hari ini 7. Di dalam lingkaran manusia ini kan ada namanya pancawarna atau pasaran. Ini menjadi sistem, ini sampai terikat di tanah, bisa dikatakan terikat dengan dewa-dewa yang di bumi. Ya. Tatkala manusia ini dari 5 elemen kalian nyebut 5 unsur yang terkenal hanya 4. Bila tidak mampu melepas dari sesuatu 5 konsep yang mengendalikan tubuh, mental, karakter manusia, manusia ini nanti tidak mampu melewati namanya nogodino. Ini nanti dimakan dari namanya kalian nyebut jajil dan iblis ini. Itu nanti dimasukkan di tanah. Maka pahami guru menyampaikan melalui video ini. Siapapun bangsa manusia ya. Kalau kalian melakukan taskarun, kalian akan melalui tahapan 4. Maka video ini dengan judul lali, ngantuk, ngamuk, gak duit-duit. Nah itu yang harus kalian pahami. Kalau manusia melakukan ritual spiritual di hari taskarun, 4 tahapan itu pasti terjadi para pemirsa. Ayo diulas oleh guru. Jadi setiap manusia ini para pemirsa, jadi ada sifat itu yang mempengaruhi manusia tatkala manusia itu di hari kelahirannya. Semua manusia dipahamkan. Baik orang yang tidak mampu, orang yang orang yang miskin, meskipun orang yang kaya. Meskipun orang yang tidak berilmu dan orang berilmu. Semua akan menghadapi tekanan yang disebut nomor 1 lali. Nomor 2 apa? Ngantuk. Nomor 3 ngamuk. Nomor 4 gak duit-duit. Nah itu. Maka guru berpesan khususnya bagi murid santri dan juga para pemirsa. Bila Anda tidak mampu melawan itu, kalian belum berubah dengan baik. Ya. Satu contoh. Sudah tahu ini hari kelahiran. Itu biasanya kalau pemirsa kalian akan melakukan duduk atau meditasi atau munajat di hari kelahiran. Itu biasanya sebelum duduk itu kalian dimalaskan atau mempunyai sifat ngantuk. Itu maknanya dari sisi gaib ini manusia ini agar celaka ini ditidurkan, ibaratnya diganggu, tidak boleh melakukan kebaikan. Karena manusia melakukan ilmu taskarun atau di hari kelahiran, manusia itu akan terselamatkan. Sehingga bangsa jajil iblis ini selalu mengganggu, menidurkan. Jangan sampai berdoa. Itulah sifat-sifat yang tidak diketahui oleh bangsa manusia itu.
Nanti ada lagi manusia itu sudah tidak ngantuk. Itu nanti kadang ada sesuatu peristiwa yang sangat kecil, itu bisa menjadikan kita, Anda yang akan melakukan ritual, inginnya marah dengan orang sekitar, bisa dengan suami, bisa dengan istri, bisa dengan keluarga, dengan anak. Memang ada sesuatu yang belum bisa diterangkan oleh keilmuan. Itulah faktanya bahwa ada kehidupan di luar manusia yang mempengaruhi karakter manusia. Dengan alasan sekecil itu dia akan menjadikan marah. Itulah dari kitab-kitab yang disebutlah bangsa Jajil dan Iblis itu. Tahapan yang terakhir para pemirsa, ini biasanya kalau sudah mendekati hari kelahiran, mau ritual, itu sedikit memang kayak rezeki itu dihenti. Harapannya jangan sampai manusia ini nanti melakukan kebaikan agar selamat dunia akhirat menjadi orang yang mulia. Sehingga makhluk-makhluk yang merugikan manusia itu selalu mengendalikan manusia itu. Maka dengan demikian guru berpesan khususnya murid dan santri dan kelak umat. Dalam keadaan apapun lakukan. Maka guru sudah sering menyampaikan. Guru bagaimana kalau pada hari H kita lupa. Ingatnya 2 hari, 3 hari. Cobalah segera lakukan. Alangkah baiknya kalau kelak suatu saat bagi yang menjalankan ilmu ini satu contoh punya tempat per kabupaten atau punya tempat per kota. Barangkali lupa, barangkali sudah tidak mempunyai tempat. Tapi di tempat itu ada tempat memang untuk melakukan hal ini. Sehingga manusia itu sangat mudah untuk mengendalikan hidupnya di tempat-tempat yang sudah tersedia. Dengan demikian guru pun juga selalu menasihatkan semoga tambah tahun kita mampu akan membuat tempat yang memang betul-betul dibutuhkan untuk bangsa manusia, ya. Ini kebutuhan. Jadi ini tidak ada hubungannya kalian mau yakin, mau iman, tidak akan pernah ada hubungannya. Dan tidak akan pernah ada hubungan atas nama Tuhan. Karena manusia ada hakikatnya. Manusia itu melawan kekuatan alam. Karena manusia tidak memahami alam dan alam. Manusia hanya mengira dan mengira atas nama Tuhan dan Tuhan. Faktanya, jutaan manusia, ratusan tahun manusia mengeluarkan statement Tuhan dan Tuhan, baik dan baik. Faktanya manusia seperti itu. Kehidupannya pun jauh dari keselamatan. Apalagi kalau mau mengkaji setelah meninggal, ruhnya pun tak akan pernah ada kejelasannya. Itulah pentingnya para murid dan santri, guru menekankan tidak ada hubungan manusia itu berbuat baik di hadapan alam. Yang dipentingkan adalah perbuatan sinergik dengan alam. Dan setiap alam mempunyai, itulah yang kalian nyebut penguasa atau dewa. Para murid dan santri, kalau toh sudah tahu seperti ini, setiap manusia akan dikendalikan sistem makhluk gaib, disebutlah namanya Jajil dan Iblis. Disitulah membentuk karakter Nogo Dino, Nogo Sasi, Nogo Tahun, Nogo Windu. Nah, di dalam pembelajaran rotasi dunia, guru sudah menegaskan tak akan pernah ada bangsa lain selain dari kita, dari Nusantara, dari Jawa, yang mengerti akan satuan putaran alam, disebutlah Windu. Berbanggalah, bersyukurlah. Kita diwarisi dari leluhur betul-betul mahakarya demi keselamatan generasinya. Lantas apa hubungannya guru? Maka guru sudah menyampaikan, tinggal kita melakukan yang terbaik karena kita sudah diwarisi hal seperti itu. Diulas tentang satuan Windu. Satuan Windu adalah ibaratnya ini bumi para pemirsa. Rangkaian atmosfer pertama disebut hari, rangkaian kedua disebutlah bulan, rangkaian di atasnya ketiga disebutlah tahun, rangkaian yang tertinggi semesta itulah disebut Windu. Dalam satuan siklus Windu itu ada penguasa yang mengatur semesta. Itulah yang disebut naga langit. Naga langit itu pun masih ada tim yang di bumi, disebutlah naga bumi. Leluhur kita sudah memberi standar. Beliau-beliau sejak ribuan tahun, jutaan tahun sebelum Masehi, beliau sudah tahu, bahkan beliau sudah memberikan sebutan nama. Beliau itulah kalian kita menyebutnya Yangmu Ontobugo itu. Lantas apa hubungannya guru dengan hal-hal seperti itu?
Kalian manusia terdogma atas nama Tuhan, kalian tak akan pernah mengerti bahwa bumi menghasilkan sesuatu unsur yang menumbuhkan suatu tanaman dan tumbuhan, bahkan menghasilkan sesuatu bentuk yang akan dimakan oleh makhluk terutama manusia. Satu contoh padi, jagung, gandum dan lain-lain. Itu asalnya dari mana? Itulah semua yang mengatur dewanya, penguasa bumi. Dewa makan, disebutlah dia adalah Yang Ontobugo itu. Maka orang dulu sebutlah dinamakan Ontobugo. Bogo, boga itu adalah suatu bentuk makan dan makanan yang dikonsumsi bangsa manusia. Kalian terdogma kok kira yang memberi makan bangsa manusia di bumi, kok kira Tuhan yang di langit. Bukan, para pemirsa. Itu para dewa. Itulah pekerjaan dewa. Tatkala dewa itu tidak ada bahan bakunya, maka yang makan tidak mengerti terima kasih dengan dia, maka dia disiklus, dijadikan tumbuhan, dijadikan hewan dan binatang. Itulah yang kalian nyebut evolusi atau inkarnasi itu. Dengan demikian para murid dan santri sangat manfaat ilmu ini sehingga kalian tahu seperti itu resikonya di dunia. Bahwa kita semua bangsa manusia, kalian makan dari unsur tanah, unsur dari bumi. Dialah yang mencukupi, dia yang mengatur Yang Ontobugo itu. Maka boga maknanya makanan. Dan itu pun beliau masih banyak sistemnya, karena di situ masih rangkaiannya banyak. Tapi yang penting para pemirsa kalian tahu bahwa Yang Ontobugo itulah yang mengatur siklus seperti itu. Maka guru sudah mengajarkan cara-cara yang tepat mulai di hari Taskarun, mulai di bulan Mulut, ada ritual harian, ada di hari Jumat, ada di bulan Somadun, ada di bulan Tiskaroh. Semua pada dasarnya terhubung dengan semesta dan itu terhubung dengan para dewa dan itu terhubung dengan semesta. Maka guru sering mengatakan ikuti apa yang aku ajarkan, itu adalah jalan yang sangat bermanfaat dan itulah jalan lurus menuju kebenaran. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.